Menjunjung tinggi kamu yuk, menjunjung tinggi manusia yang doyannya memperkosa manusia. Gue sih nggak tahu ini manusia atau iblis Muhammad ini, atau kerasukan iblis. Kayaknya kerasukan iblis ya, kerasukan setan. Makanya otak kamu jadi mengecil, lebih kecil daripada otak kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi potongan video dari kontennya sang penggugat ya. Memang belakangan ini muncul dua sosok penghujat baru ya, yang kerap muncul di channelnya sang penggugat ya. Sang penggugat dan Dewi Bulan dengan hujatan-hujatan yang begitu sadis. Video tadi adalah potongan dalam kontennya sang penggugat yang dikasih judul wanita-wanita korban Muhammad begitu. Dari thumbnailnya aja udah sangat sadis ya. Ada karikatur beliau baginda Rasulullah SAW, kemudian ada gambar wanita-wanita yang menurut sang penggugat itu adalah korban dari Rasulullah SAW. Dan kedua orang ini berani melakukan penghujatan itu karena mereka mengaku bahwa mereka berada di luar negeri, tidak tinggal di Indonesia. Lantas seperti apa sikap kita terhadap dua penghujat baru ini ya? Itu kemudian menjadi tema diskusi di channelnya HMC ya, Bang Julius ya. Seperti apa potongan tema diskusi tersebut ya, menghadapi dua penghujat yang baru. Mari kita simak video berikut, tetapi sebelumnya aku mohon diri. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi di Indonesia ini hancur. Udah gitu. Masalah mereka itu mau di kolong jembatan, mereka mau ngumpet di mana, itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Oke, mungkin itu dulu. Silakan dari Gus Andi, ada yang mau tambahin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke tema, jelas suaraku Bang Jul? Bagus. Ya, ini ada Carol, cuman bisa 6 orang. Bentar lagi aku naikkan Bang Carol ya. Iya. Jadi sebelum menanggapi tema ya, kalau soal hadis itu ya para ulama dengan ilmu mustalahul hadis itu sudah paham ya, ilmu verifikasi hadis. Bagaimana hadis itu sebagai sebuah kabar dari Nabi itu tingkatannya atau grade-nya itu dibeda-bedakan itu sudah tahu. Jadi dari sisi matan kemudian sanadnya itu sudah tahu. Cuma prinsipnya begini. Kalau Al-Quran yang bilang, Al-Quran yang menyatakan, kita secara mutlak harus meyakini bahwa itu kebenaran mutlak. Kalau hadis, meskipun itu dilabeli sahih, itu masih terbuka peluang untuk dikritisi. Dan pada prinsipnya, norma hukum itu selalu sudah ada di Al-Quran. Kalau hadis itu sifatnya hanya mendetailkan. Itu para ulama sudah tahulah. Kemudian kenapa dalam karya-karya hadis itu, hadis sahih, hasan, kemudian dhaif itu selalu ditampilkan dengan label masing-masing? Karena agar orang itu tahu terhadap berita-berita yang berkembang itu, yang ini loh patut juga kuat dari Nabi, yang ini loh masih disangsikan. Itu para ulama tahu. Jadi apa yang disampaikan oleh siapa itu Bang Abdul itu ya semua ulama tahulah. Tapi aku fokusnya nggak ke situ. Kemudian salah satu pertimbangan ya, pertimbangan kenapa di masa-masa awal Islam itu hadis tidak tulis, karena semuanya masih fokus terhadap Al-Quran. Itu soal tema hadis, ulama-ulama yang bergelut di bidang hadis sudah tahu lah. Jadi terhadap subhat-subhat yang dilakukan oleh sang penggugat dan Dewi Bulan itu sebenarnya ini subhat lama lah, subhat yang udah basi. Dan kalau mau nonton bagaimana jawaban umat Islam terhadap subhat-subhat yang seperti ini, banyak sekali konten kok, banyak sekali
tulisan dari pakar-pakar Muslim yang membantah soal itu. Dan kalau terhadap hujatan di media sosial yang seperti ini, mau kita balas dengan argumentasi kita ya, itu pun tidak efektif. Karena yang dilakukan sang penggugat dan Dewi Bulan itu bukan forum dialog, forum monolog. Dan yang kedua, memang niatnya itu menghujat, niatnya itu menghina, mensreanya, niat jahatnya sudah menghina terhadap orang-orang yang sudah punya niatan menghina. Mau kita jelasin bagaimanapun ya tetap nggak akan diterima. Apalagi kembali lagi itu soal monolog, bukan dialog. Kemudian ya, kalau dari sisi hukum ya, kita lihat dari thumbnailnya aja itu sudah pelanggaran hukum dengan menggambar Nabi Muhammad SAW dengan karikaturnya. Kita tahu bagaimana umat Islam itu tidak diperbolehkan memvisualisasi Nabi. Kita lihat di Eropa banyak sekali kerusuhan yang terjadi hanya gara-gara orang itu membuat karikatur Nabi. Kemudian dari pilihan kata ya, dengan kata-kata korban begitu aja loh. Itu kan niatnya sudah menghina. Kalau korban itu kan asumsinya atau identiknya itu kan orang yang dizalimi. Jadi kalau dilihat dari sisi hukum ini jelas sudah menghina dari sisi thumbnailnya saja. Apalagi kalau kita lihat substansinya atau isi kontennya tentu saja pasti ada unsur penghinaan. Kemudian bagaimana langkah kita ya? Sebenarnya para penegak hukum itu ya, sekali lagi dalam soal ujaran kebencian berdasarkan sara, itu bukan delik aduan. Itu delik umum. Tanpa ada pihak yang mengadu pun kepolisian itu bisa melakukan proses hukum terhadap konten-konten yang seperti itu. Tim cyber itu harusnya patrolinya lebih kenceng itu tanpa harus ada aduan. Kemudian benar apa yang dikatakan Bang Zul ya, boleh saja dia klaim dia itu ada di luar negeri, itu silahkan. Tetapi tugas dari cyber harusnya profiling, akun ini diprofiling. Kalau memang yang bersangkutan itu benar-benar di luar negeri, kejar juga orang-orang yang ikut terlibat di dalamnya. Entah yang membantu konten kreator itu maupun orang-orang yang ikut meramaikan di situ. Tugasnya itu tugas cyber. Dalam tindak pidana itu kan tidak hanya pada tersangka utama ya, mereka yang turut serta atau ikut membantu. Itu mereka kejarlah orang-orang ini. Kalau memang keduanya benar-benar di luar negeri, kejar orang-orang yang ikut membesarkan channel ini, Bang Jul. Itu yang kita berharap dari penegak hukum. Dan dari kita sendiri ya, dari netizen itu. Kita sudah tahu lah kalau di Indonesia sekarang ini, kalau tidak viral, penegakan hukum itu lambat. No viral, no justice. Kalau nggak viral, ya nggak ada penegakan hukum. Itu tugas kita untuk terus memviralkan ini agar penegak hukum memprofiling, menyelidiki, kemudian memproses akun ini ya. Jangan buru-buru percaya pada klaim bahwa dua orang ini ada di luar negeri. Kalaupun benar ada di luar negeri, telusuri, selidiki, proses pada mereka yang ikut membantu. Kemudian kalau memang orang itu ada di luar negeri ya, mereka teman-teman kita yang punya kemampuan untuk mentranslate bahasa secara internasional, bahasa Inggris, silahkan ditranslate. Itu Bang Jul, menurutku Bang Jul. Jadi yang seperti ini ya, kita sebagai warga negara Indonesia, kita viralkan terus, kita desak penegak hukum untuk memproses ini, memprofiling, mencari siapa-siapa yang ikut terlibat dalam pembuatan konten-konten yang berpotensi memecah